Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bakal bacain spoiler episode ke-10 dari anime Tokyo Revenger. Seperti yang kalian ketahui, terakhir kali kita melihat Draken sudah bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Namun di lain sisi terlihat Emma, Hina, dan Maiki terkejut melihat keadaan Draken. Namun Takemichi terus menghampiri Draken dan memanggil-manggil nama Draken. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi, kata Takemichi. Kemudian Maiki berteriak, ada apa Takemichi? Namun Takemichi terus memanggil-manggil nama Draken. Kemudian Maiki menyadari bahwa Draken telah ditusuk. Lalu Maiki berusaha menghampiri Draken dan Takemichi. Minggir, aku mau lewat, kata Maiki. Kemudian Maiki didorong oleh Hanma. Maiki, aku menemukanmu, kata Hanma. Kemudian Takemichi merasa putus asa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Draken telah mati, kata Takemichi. Kemudian Maiki berteriak, Takemichi, dia masih hidup. Kemudian Takemichi merasa kebingungan. Lalu Maiki berteriak sekali lagi, jaga Kenshin. Hah, aku jaga Kenshin? Ya, aku harus melakukan sesuatu, kata Takemichi. Dia sangat berat, punggungku rasanya mau hancur. Kemudian Takemichi memanggil-manggil nama Draken. Kau akan baik-baik saja, akan kubawa kau ke rumah sakit. Akan kuselamatkan kau bagaimanapun caranya, kata Takemichi. Punggung, jangan menyerah untuk sekarang. Kemudian di belakang terlihat Emma dan Hina memanggil nama Takemichi. Kami sudah memanggil ambulan, bagaimana keadaan Draken? Dia baik-baik saja, dia masih hidup, kata Takemichi. Kemudian Emma merasa kasihan melihat keadaan Draken. Lalu Takemichi berkata, Hina, berapa lama lagi ambulannya sampai untuk kesini? Kemudian Emma berkata, aku tidak tahu, sepertinya jalanannya macet karena festival dan hujan. Apa kalian serius? Kenapa mereka ada di sini? Kata Takemichi. Kemudian datanglah gerombolan Kiyomasa dan anak buahnya. Oh, si kecil manis ini Draken belum mati. Kenapa si lemah Takemichi ada di sini? Kata anak-anak buah Kiyomasa. Apa yang dilakukan si kotor tidak berguna di sini. Seseorang belikan aku isolasi. Lalu Takemichi berkata dalam hati, ini berakhir. Lalu tiba-tiba Draken terbangun dari pingsannya. Takemichi. Lalu Takemichi merasa terkejut dan kebingungan. Terima kasih Takemichi. Bawa Hina-chan dan Emma pergi dari sini, kata Draken. Lalu Takemichi kebingungan. Pergi dari sini? Aku tidak apa Takemichi, kata Draken. Apa aku tadi mencoba untuk melarikan diri dan dia menyadarinya, kata Takemichi. Cepat Takemichi, kata Draken. Kemudian Takemichi merasa sangat bersalah. Meskipun dia babak belur, tapi dia masih peduli kepada semua orang, kata Takemichi. Kemudian Takemichi berteriak, dasar menyedihkan, untuk apa aku kembali ke masa lalu, kata Takemichi. Untuk Akun, untuk Draken, untuk Hina. Jika aku melarikan diri, maka semuanya berakhir di sini, kata Takemichi. Hina mundur. Draken, terima kasih karena telah memberikanku keberanian. Ini bukan hanya untuk orang lain, pertarungan ini juga untuk diriku sendiri. Lalu Kiyomasa berkata, ada apa brengsek? Kemudian ia berkata satu kali lagi, kau mau mati juga. Demi semua yang terjadi dalam hidupku, ini pembalasan, kata Takemichi. Kemudian Takemichi memanggil Kiyomasa. Kiyomasa-kun, kita belum pernah menyelesaikan ini kan? Pertarungan 1 lawan 1 saat pertarungan di bawah tanah. Hah? Kata Kiyomasa. Apa yang kau bicarakan? Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, kau pasti kalah. Aku belum kalah, kata Takemichi. Lalu Draken di lain sisi berteriak, aku bertaruh 100 juta pada Takemichi, kata Draken. Hah? Takemichi merasa terkejut. Itu cuma ngomong kosong, tapi terserahlah. Aku bertarung 100 juta pada Takemichi. Aku juga, kata Emma dan Hina. Kemudian Kiyomasa dan anak buahnya berkata, mereka sudah kehilangan akal sehat. Tidak, kata Draken.
Takemichi akan menang, kata Draken. Terima kasih semuanya. Ayo Kiyomasa, ayo bertarung, kata Takemichi. Kemudian pada saat ingin memukul, tangan Takemichi tertusuk oleh pisau yang tadi Kiyomasa pegang. Lalu Takemichi merasa sangat kesakitan. Apa kau pikir ini akan berhasil? Malah aku terkejut dengan betapa hebatnya reaksimu, kata Kiyomasa. Aku tidak akan 1 lawan 1 denganmu, kata Kiyomasa. Ini hanyalah sebuah eksekusi. Kiyomasa, kau benar-benar kacau, kata anak-anak buah Kiyomasa. Aku akan membunuhmu, Hanagaki, kata Kiyomasa. Kemudian pada saat merasa kesakitan tersebut, Takemichi masih mampu menarik pisau yang sudah tertancap di tangannya. Lalu Takemichi mengingat masa lalunya. Kita akan mendominasi seluruh negara ini. Hah, kata teman-teman Takemichi. Apa yang kau bicarakan, Takemichi, kata Akun. Kemudian Takemichi berkata, sudah jelas bukan, kalau kau ingin hidup sebagai preman, kau harus memikirkan tentang seberapa jauh kau akan mendaki dengan tanganmu sendiri, kata Takemichi. Dan langkah pertama adalah kelas 3 SMP Shibuya. Mimpi itu segera hancur, kata Takemichi yang sedang berputus asa. Maafkan aku tidak bisa menjadi Maiki. Lalu tiba-tiba Kiyomasa menendang Takemichi. Ada apa Hanagaki? Kau belum mengenai 1 pukulan pun, kata Kiyomasa. Kupikir semuanya salah Kiyomasa sehingga hidupku jadi tidak berguna. Akan kuhajar kau sampai mati, kata Kiyomasa. Dan nasibku yang buruk, tapi aku salah. Itu semua adalah salahku, kata Takemichi. Aku tidak bisa berdiri setelah kalah sekali. Itu semua karena kelemahanku, kata Takemichi. Kemudian Takemichi mendorong Kiyomasa. Lalu Hina berteriak, Takemichi. Lalu anak-anak buah Kiyomasa berteriak, Hanagaki, pacarmu akan melihat dirimu yang asli. Dia lemah kayak lalat. Yang dia bisa lakukan hanya cuma menahan, dasar pecundang, kata Takemichi. Kemudian Takemichi menggigit bagian punggung Kiyomasa. Punggung atau pinggang nih? Oh, dia menggigitnya. Itu memalukan Hanagaki. Apa kau anak TK? Kata anak-anak buah Kiyomasa. Lepaskan aku, sialan. Tidak peduli jika aku lemah, tidak peduli jika aku memalukan, tidak peduli jika aku tidak bisa menjadi Miki, sambil menguncil leher Kiyomasa. Aku Hanagaki Takemichi. Kemudian di situ Hina mengingat perkataannya, kau adalah Takemichi. Aku tidak akan menyerah di kehidupanku yang kedua. Lalu Kiyomasa merasa kesakitan. Lepaskan aku keparat, jangan lepaskan Takemichi, kata Draken sambil mengunci leher Kiyomasa. Lalu gelut antara Takemichi dan Kiyomasa terus berlanjut. Takemichi sama sekali tidak melepaskan kuncir leher Kiyomasa. Lalu tiba-tiba Kiyomasa yang badannya besar tersebut tumbang oleh Takemichi. Apa aku menang? Pembalasan berhasil, kata Takemichi. Kemudian Hina berteriak kepada Takemichi. Takemichi, tetap di sana Hina, kata Takemichi. Bagaimana nyaliku Naoto? Dalam hati Takemichi. Aku akan mengalahkan Kiyomasa. Tapi maaf Naoto, misiku gagal karena anak-anak buah Kiyomasa masih ada di sana. Kemudian anak-anak buah Kiyomasa berkata, kau puas, Kiyomasa kau payah. Kau akan menjadi hadiah yang bagus untuk neraka, kata anak-anak buah Kiyomasa. Bawa Ema-chan pergi dari sini. Takemichi, kata Hina. Kami akan mengatasi sendiri. Lalu Takemichi memanggil nama Draken. Draken, menurutmu surga itu seperti apa? Lalu Draken tertawa. Bodoh, kau akan masuk ke neraka. Padahal aku tidak melakukan hal buruk apapun, kata Takemichi. Lalu anak-anak buah Kiyomasa kebingungan. Oh, sepertinya seseorang menyalakan api di bawah bokong mereka ya. Mereka menjengkelkan, kata anak-anak buah Kiyomasa. Aku tidak lagi merasakan luka di tanganku, kata Takemichi. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa mengangkat tangan kananku, kata Takemichi. Aku hampir tidak bisa berdiri dan aku tidak sanggup lagi. Kau terlihat seperti orang yang bisa dijatuhkan hanya dengan 1 jari, Takemichi, kata Draken. Namun anak-anak buah Kiyomasa menjawab perkataan Draken.
Lihat dirimu sendiri, Draken. Lalu anak-anak buah Kiyomasa tanpa berpikir panjang lalu ingin menghajar mereka. Pada akhirnya aku tidak bisa mengubah masa depan, kata Takemichi. Kemudian mereka tetap semangat. Tapi aku mencoba yang terbaik. Akan terus kulakukan sampai akhir, kata Takemichi. Kemudian dari lain sisi terlihat Akun, yaitu teman Takemichi yang langsung memukul anak buah Kiyomasa. Rasakan, kata Akun. Kemudian Takemichi merasa kebingungan. Akun, apa kau menangis? Kata Akun. Dasar pahlawan cengeng. Akun yang berkata, Izo Middle Five telah datang. Ya, dengan gayanya para teman-teman Takemichi. Kemudian anak-anak buah Kiyomasa merasa kebingungan. Semuanya, kata Takemichi sambil kebingungan. Takemichi, kami mendengar beritanya, kata Akun. Serahkan pada kami. Kalau kami mau, kami bisa menendang beberapa bokong, kata teman-teman Takemichi. Kemudian anak-anak buah Kiyomasa merasa tidak takut. Kalian pikir pencudang seperti kalian bisa melakukan sesuatu hanya karena kalian berkelompok? Kau sialan, kata anak-anak buah Kiyomasa. Lalu anak buah Kiyomasa berkata, kalian buang-buang waktu saja, kata anak-anak buah Kiyomasa. Draken, maafkan aku. Sejak datang ke masa lalu, aku belum bisa menyelesaikan apapun. Aku tidak bisa melindungimu, dan ini mustahil, kata Takemichi. Tapi, kata Takemichi sambil mengingat masa lalunya. Kiyomasa, ayo 1 lawan 1, kata Takemichi pada saat bergelut waktu SMP. Sekarang bukan waktunya untuk menyerah, kata Akun. Aku tidak akan menyerah, sambil Takemichi mengingat masa lalunya. Bukankah itu benar, Takemichi? Kata Akun. Kami tidak akan kalah, kata teman-teman Takemichi. Terima kasih semuanya, kata Takemichi. Kami menang. Nah, pada saat kejadian tersebut, tiba-tiba polisi datang. Kemudian anak-anak buah Kiyomasa berkata, sial, ada polisi. Takemichi, ambulans sudah datang. Dan juga polisi, kata Hina dan Emma. Apa yang harus kita lakukan? Kata anak-anak buah Kiyomasa. Kita pergi dari sini. Bagaimana dengan Kiyomasa? Tinggalkan dia, kata anak-anak buah Kiyomasa. Lalu dengan senang teman-teman Takemichi yang telah bertarung merasakan lega. Aku telah menghabiskan banyak tenaga untuk melakukan sesuatu yang bukan bakatku. Tapi tidak satu pun ada yang sia-sia. Karena aku membuat mereka melihatku, kata Takemichi. Kita berhasil, Takemichi. Kau tadi lihat pukulan super ajaibku, kata teman-teman Takemichi. Aku melihatnya. Teman-teman, jangan hilang fokus. Kita harus membawa Draken ke ambulans secepatnya, kata teman-teman Takemichi. Cepat. Oke, kita pindah scene di mana Mobius dan Toman telah lelah melakukan pertarungan yang sangat lama. Di situ ada Mitsuya. Ah, lelahnya. Miki, aku sudah selesai, kata Kapten Divisi 4. Kapten Divisi berapa nih ya? Sepertinya dia mematahkan kakinya. Oh, kau melihat Maiki di sana. Lalu terlihat Maiki dan Hanma sedang berduel. Haha, kata Hanma. Aku tahu ini melelahkan, Maiki. Kau bahkan tidak kehabisan napas, kata Hanma. Diam dan matilah, kata Maiki. Lalu tiba-tiba pria botak bermotor datang. Hanma, sudah waktunya. Oke. Lalu Hanma berpesan kepada Maiki. Maiki, nanti kami akan membentuk geng motor paling badas di seluruh Kanto. Valhalla, kata Hanma. Dan aku akan menjadi wakil ketua pertama, Hanma Suji. Ingat ini, Maiki, mulai dari sekarang Toman tidak akan mengenal yang namanya perdamaian, kata Hanma. Lalu ia pergi dengan pengendara motor tersebut. Dan akhirnya ambulan pun datang. Alhamdulillah ya. Dia kehilangan banyak darah, pupilnya melebar 33 mm. Cepat tutup lukanya dan hentikan pendarahannya, kata perawat tersebut. Lalu Takemichi berteriak, Draken, semua akan jadi sia-sia jika Drakenken mati setelah kami menang. Kemudian perawat berkata, berapa lama lagi kita sampai di rumah sakit? Pernapasannya 30 dan detak jantungnya 127. Apa dia baik-baik saja? Dia ada di kondisi yang sangat cukup buruk, kata perawat tersebut, sambil melihat keadaan detak jantungnya Draken. Kemudian Takemichi berharap, kumohon baik-baik saja, kata Takemichi. Kemudian Draken mengulurkan tangannya. Lalu Takemichi terkejut. Draken. Lalu Draken menjabat tangan Takemichi. Terima kasih Takemichi, aku sangat berhutang budi padamu kali ini, kata Draken.
"Oh, hentikan," kata Takemichi. "Mengatakan hal-hal tersebut bukan seperti dirimu sama sekali, Draken," kata Takemichi. "Jaga Mikey," kata Draken. Aduh, udah notif Facebook, sorry. Kemudian sambil melihat keadaan detak jantung Draken yang sudah melemah dan tidak ada. "Draken Ken, dia sedang dalam keadaan gagal jantung. JCS-nya turun hingga instansi CPR," kata perawat tersebut. Kemudian Takemichi berkata, "Tidak mungkin. Draken, tidak mungkin," kata Takemichi. Kemudian di lain sisi terlihat Mikey yang sedang ngebut membawa motornya. Oke, kita lanjut ke episode 11 nanti. Thank you yang buat udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, biar gue bakal bacain spoilernya terus sampai episode terakhir dan terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.